Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Virgon Teguh Putra dan saudari TAA. Kalau Virgon juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan di proses hukum karena melanggar pasal 284 perzinahan. Kalau masalah ada perselingkuhan, ada itu sebetulnya aib rumah tangga kita yang tidak perlu dipublish ya. Cuman kalau ini sudah terjadi ya minta maaf. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur. Perseteruan panas yang terjadi dalam rumah tangga Virgon dan Inara kini memasuki babak baru. Kemarin, Inara secara resmi melaporkan Virgon ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan perzinahan. Keputusan Inara melaporkan Virgon ke Polda Metro Jaya sudah bulat. Dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon telah membuat Inara kecewa. Terlebih upaya mediasi yang ia lakukan tidak ditanggapi oleh Virgon, yang lebih memilih menggugat cerai Inara di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Peliknya, permasalahan rumah tangga Virgon dan Inara sepertinya akan terus berlanjut, mengingat Inara tidak hanya berseteru dengan Virgon, tetapi juga dengan Tenri Ajeng, perempuan yang sebelumnya dituding sebagai selingkuhan Virgon. Belum selesai permasalahan Inara baik dengan Virgon maupun dengan Tenri, kini Inara menambah daftar panjang setelah ibunda Virgon yang tidak lain mertua Inara terlibat saling sindir di media sosial. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik rumah tangga penyanyi Virgon dengan istrinya Inara Rusli terkait dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan Virgon kini memasuki babak baru. Kemarin, Inara ditemani kuasa hukumnya telah resmi melaporkan suaminya Virgon ke Polda Metro Jaya dengan pasal perzinahan. Inara membeberkan bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan Virgon dengan seorang perempuan berinisial TAA. Keputusan Inara melaporkan Virgon lantaran rasa kecewa atas tindakan suaminya yang kelewat batas. Terlebih, pintu mediasi yang sudah tertutup membuatnya memilih melaporkan Virgon dengan perempuan selingkuhannya sekaligus. Di sisi lain, Virgon tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai Inara, yang menurutnya Inara telah mempermalukan dirinya sebagai seorang suami dengan memposting tuduhan-tuduhannya di media sosial. Lantas, seperti apa Inara menjelaskan tentang perzinahan yang dilakukan Virgon selama ini? Dan seperti apa pula kelanjutan masa depan keluarga Virgon dan Inara sebelum sidang perdananya digelar? Mungkinkah Virgon akan masuk penjara karena pasal perzinahan? Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Virgon Teguh Putra dan saudari TAA. Laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Virgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4. Satu, kalau Virgon mengulangi perbuatannya, maka Virgon akan menceraikan Mbak Inara, dan dia sudah lakukan di Pengadilan Agama. Yang kedua,
Kalau Virgon juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan, diproses hukum karena melanggar pasal 284 perzinaan. Itu dalam surat pernyataannya, dan kita sudah melakukannya. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu lagi ya, bahwa upaya hukum daripada klien kami memang benar-benar sudah dilakukan. Buktinya tadi laporan sudah ditunjukkan ya. Kita sudah memiliki bukti-bukti, beberapa bukti-bukti yang nanti dikuatkan oleh keterangan saksi. Nah, begitu. Nah, salah satu kalau untuk bukti-bukti lain nanti kita nggak jelaskan di sini ya. Tapi ada bukti yang perlu kita jelaskan gini. Ada bukti-bukti pengiriman uang, begitu. Nah, kalau Virgon itu mengirimkan beberapa uang, sejumlah uang kepada apalah wanita lain itulah, kan begitu. Kita ada beberapa bukti. Kan kita di sini tidak perlu sampaikan itu ya. Nah, itu ada di proses hukum nanti. Ya. Tapi kita ada beberapa bukti. Nah, salah satu buktinya yang kita sampaikan tadi, yang itu 200 itu enggak, 200 itu buat ada beberapa wanita lah. Bukan ada beberapa wanita. Itu 200 itu enggak segitu jumlahnya. Sekitar 80-an lah. Kalau yang untuk satu orang itu. Ya. Nah, itu yang tadi kita sampaikan bahwa catatan-catatannya itu yang aneh-aneh gitu kan, yang kita lihat ganjil gitu kan, untuk pengiriman ke wanita. Ya kalau dia nggak terima ya dibuktikan saja kalau memang dia bukan. Yang pasti kami selaku kuasa hukum dan juga Mas Virgon bila mana ada panggilan dari pihak kepolisian akan kooperatif, dan juga klien kami akan hadir mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang baik bila mana memang nantinya ada panggilan secara resmi dari pihak kepolisian. Kalau masalah ada perselingkuhan, ada itu sebetulnya aib ya, aib rumah tangga kita yang tidak perlu dipublish ya. Cuman kalau ini sudah terjadi ya minta maaf. Dan ini juga netizen ya, kalian jangan jadi tukang hasut nih, suka DM Inara ngasih tahu ini ketemu itu juga provokasi kan. Yang kita nggak tahu itu ngapain, karena dalam Islam ini ya untuk menuduh satu orang berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung perzinahan itu. Gak bisa kita lihat orang berduaan, orang bergandengan tangan mama gitu kan, terus kita bilang oh ini zina ini, atau dia masuk ke kamar nih. Nih, kita nggak tahu, mungkin dia lagi ngaji di dalam berdua kan, sebetulnya dia sholat, sangka baik. Ya, hari ini begitu mudah orang mengaku menuduh orang berzina. Perseteruan panas tidak hanya terjadi antara Inara dengan Virgon, melainkan juga antara Inara dengan Tenri Ajeng. Dan terkait permasalahan tersebut, Inara sudah mengakui kesalahannya kepada Tenri Ajeng atau yang kerap disapa Tenten atas tuduhannya beberapa waktu yang lalu. Meski telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, Tenten tetap melaporkan Inara ke pihak kepolisian. Bagi Tenten, apa yang dilakukan Inara beberapa waktu yang lalu itu yang telah menuduhnya sebagai pelakor tidak hanya menyakiti dirinya, melainkan juga orang tuanya. Oleh karenanya, permintaan maaf Inara tidak cukup untuk menghapus rasa kecewa dan sakit hatinya atas apa yang sudah dilakukan Inara terhadap dirinya dan juga keluarganya. Buntut dari laporan polisi yang dibuat Tenten, tampaknya belakangan ini membuat psikis Inara mulai terguncang. Lantas, seperti apa pernyataan Inara kali ini? Benarkah Inara kini mulai merasakan perasaan bersalah terhadap Tenri atas perlakuannya selama ini? Ya nggak apa-apa, yang penting kan kita sudah ada etiket baik untuk minta maaf. Selebihnya ya terserah Allah aja. Tapi karena mereka melanjutkan ke proses hukum, lapor polisi, ya saya juga harus membela diri saya dan anak-anak. Ya niatannya dia nggak terima permintaan maaf saya. Enggak. Iya enggak dong. Kalau nggak berlaku ini nggak akan jadi laporan polisi. Karena menurut sana bilang sudah tidak berlaku karena dia sudah minta maaf. Berlaku karena dia menolak permintaan maaf saya.
jebakan apa bukan, tapi yang jelas aku harus membela diri aku dengan adanya laporan polisi atas terlapornya atas diri aku sendiri, aku harus membela aku dan anak-anak gitu. Jadi harus bikin laporan polisi juga. Setelah melihat adanya laporan dari Tentri, otomatis kami dari penasihat hukum dari Inara pun juga akan melakukan upaya-upaya hukum. Ya. Kita lihat juga nanti bukti-buktinya. Kita pun juga punya bukti-buktinya, ya. Apa yang dilakukan oleh saudari TAH. Kemudian kita akan bawa juga nanti tim analis untuk melakukan menganalisa mengenai bukti kami dan saksi-saksi daripada dari kami juga nanti akan menghadirkan saksi-saksi. Karena sudah jelas kita lihat kondisi dan situasinya serta berita-berita yang sudah muncul, ya. Karena itu bukan merupakan rahasia lagi. Otomatis kita juga nanti akan minta juga bagian konseling dulu ke bagian untuk analisnya di kepolisian, apakah ini nanti masuk di jeratan pasal yang mana, itu adalah kewenangan dari pihak kepolisian. Tapi yang jelas tim hukum dari Inara kami akan juga melakukan upaya hukum dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan kita hadirkan nanti. Inara juga udah minta maaf kemarin kan ke Tentri itu minta maaf kan. Nama ibu saya gara-gara dia sebut, dia sebar luasin foto, ibu saya jadi banyak dihujat gitu sih. Harusnya minta maaf sih sama ibu saya. Secara langsung ke ibu? Iya. Kalau terkait menyebutkan mencantumkan foto, menyebutkan nama, pastilah saya langsung tanya ke anaknya, kok ada foto saya, kok ada nama saya. Terus tadi bilang udah tunggu, sabar, kita akan proses nanti. Ya menahan diri lah. Keluarga juga seperti itu, kita pesan benar-benar jangan ada yang membalas komen apapun. Nanti biar kita yang selesaikan berdua dengan keluarga inti dulu gitu. Saya rasa saat seorang ibu ya sedih pasti, marah pasti. Tapi kembali lagi orang berbuat seperti itu masa kita akan balas juga? Nggak seperti itu ya. Dia posting di media sosial, ya kita juga harus menuntut untuk mengembalikan itu kembali. Yeah. Makanya kalau melihat permintaan maaf dia kemarin ya, gimana ya, nggak puas lah gitu. Nggak sesuai ekspektasi kita sebagai keluarga yang sudah dibawa-bawa, diseret-seret gitu. Jadi gini, permintaan maafnya itu kan adalah versi dari Inara sendiri. Tapi kan dia juga tidak mengklirkan statusnya yang disebut sebagai pelapor. Tidak hanya cukup minta maaf karena telah mencatut nama. Tapi kan statusnya nama baiknya klien kami harus dipulihkan. Harkat dan martabatnya harus kembali seperti semula. Itu yang belum dilakukan oleh Inara atau pihak-pihak lain yang nanti akan diperiksa, ternyata ditemukan melakukan distribusi atau merepost itu yang jadi concern kami. Makanya nanti dalam proses pendidikan ini kan, dalam proses penyidikan tentunya ada tahap-tahap yang akan kita lalui. Terbuka untuk masalah RJ, yaitu bukan wewenang kami, tentunya wewenang dari kepolisian. Apapun itu prosedurnya kita jalani saja. Perseteruan panas yang terjadi antara Inara Rusli dengan Virgon kini turut pula menyeret anggota keluarga lainnya yang tidak lain Ibu Virgon alias mertua Inara sendiri, Eva Manurung. Mertua dan menantu itu kini menjadi sorotan usai keduanya yang terlibat saling sindir di media sosial. Ibunda Virgon yang kesal dengan sikap Inara tak segan meluapkan isi hatinya melalui unggahannya di media sosial pribadinya. Sebagai seorang ibu, ia tidak terima jika putranya menjadi bulan-bulanan netizen. Sementara Inara sendiri beralasan apa yang dilakukan mertuanya telah mencampuri urusan rumah tangganya dengan Virgon. Hadirnya ibunda Virgon bagi Inara telah membuat permasalahan dalam rumah tangganya menjadi runyam. Karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah meminta untuk mediasi juga nggak berhasil. Malah saya alih-alih dapat
ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah, posisi saya. Ya bisa kalian nilai sendiri lah. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur. Supaya masalah tidak semakin runyam, nggak ada mediasi. Sama sekali. Dari awal kan saya sudah minta untuk mediasi, kan ada keterangan dari Ustadz Dery juga kan, untuk mediasi dengan Ustadz, dengan pihak-pihak terkait, tapi ya dari Virgon sendiri dia menolak. Jadi kan suami istri itu kan harus transparan ya Mbak, kalau masalah keuangan. Itu kan sensitif ya, perihal itu. Paham bahwa saya ini ibu rumah tangga dan saya nggak bekerja. Suami pencari nafkah tunggal. Tapi kan sebagai suami istri yang seharusnya yang baik gitu, harusnya kan ada transparansi, ada diskusi untuk menentukan bagaimana bijaknya pengeluaran seharusnya gitu. Mengenai itu saya belum dapat informasi karena yang bertemu langsung sama pihak istrinya kan klien kami. Saya nggak tahu ketemunya di mana dan kapan, tapi yang pasti klien kami sudah mempercayakan kepada kami untuk mengajukan gugatan itu. Untuk nantinya bila mana ada mediasi di pengadilan kan itu ada acaranya, nanti di pengadilan akan menunjuk hakim mediasi yang mencoba membantu untuk mediasi. Nah, hasilnya seperti apa nanti kita lihat pada saat persidangan. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.